Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua farmakoepidemiologi. Ya, jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa materi kedua adalah pre-marketing study. Dari bahasanya kita sudah bisa melihat pre-market, berarti bagaimana proses obat sebelum dia mendapatkan nomor registrasi atau sebelum dia rilis di pasaran. Proses-proses apa saja yang harus dilewati sampai akhirnya obat itu memiliki nomor registrasi. Biasanya untuk istilah di luar negeri disebut sebagai drug approval process atau proses diterimanya registrasi obat baru. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira kalau Anda lihat dari tabel yang ditampilkan, untuk rilisnya obat baru melewati berbagai proses, mulai dari uji preklinik, uji klinik, sampai dengan proses review ya. Review dalam hal ini adalah stakeholder yang punya kebijakan untuk mengeluarkan nomor registrasi obat. Ada yang tahu siapa yang punya kebijakan di Indonesia untuk mengeluarkan nomor registrasi? Ya, BPOM ya, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya, sebelum obat itu rilis maka harus melewati beberapa proses ya. Ini proses uji preklinik. Nah, kita tahu yang namanya preklinik berarti uji dengan menggunakan hewan coba, atau kita biasa menyebutnya animal testing. Setelah lolos uji preklinik, dilanjutkan dengan uji klinik. Nah, ternyata uji klinik itu ada uji klinik sampai dengan uji klinik fase berapa? Ada yang pernah dengar? Uji klinik itu ada berapa fase? Ya, benar, ada 4 fase ya. Jadi ada uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, uji klinik fase 3, dan uji klinik fase 4. Nah, beda-beda juga ini kriteria-kriteria apa saja syarat untuk industri farmasi bisa lolos dari uji klinik fase 1. Lolos uji klinik fase 1 dilanjutkan dengan uji klinik fase 2. Lalu uji klinik fase 2 dilanjutkan dengan uji klinik fase 3. Nah, setelah melewati uji klinik fase 3, barulah nanti ada tim yang akan mereview permintaan registrasi obat kita. Lalu setelah berproses administrasinya, akhirnya keluarlah nanti nomor registrasi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari proses mulai dari obat senyawa itu disintesis sampai kita dapatkan senyawa murni, sampai dengan obat itu rilis di pasaran, kurang lebih kira-kira membutuhkan berapa waktu yang lama ya? Ada yang tahu? Nah, ternyata setelah dilihat, dirata-ratakan dari data sebelumnya, untuk mulai dari senyawa itu disintesis sampai dengan menjadi sediaan obat dan dirilis di pasaran memerlukan waktu puluhan tahun ya. Bukan 1-2 tahun, tapi minimal paling cepat 8 tahun, rata-rata 12 tahun. Nah, dan jika tidak terlalu lancar bisa sampai dengan 15-20 tahun. Ya. Jadi kalau dilihat seorang misalnya nanti insya Allah adik-adik di sini menjadi apoteker di industri farmasi, misalnya sekarang kan angkatan 2018. Nah, 2018 2 tahun lagi sudah S-Farm. 3 tahun lagi sudah apoteker, berarti anggaplah 2023. Nah, jadi kemungkinan baru punya royalti untuk obat kita yang kita temukan, misalnya Anda menemukan senyawa obat baru. Nah, baru bisa mendapatkan royalti kurang lebih berjuang 15 tahun ya, 15 tahun ke depannya. Jadi memang proses untuk penemuan obat baru memang cukup panjang. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa tidak segampang itu ya, 1-2 tahun.
kecuali kondisi darurat. Nah, kayak sekarang kan vaksin untuk COVID-19, nah baru ditemukan kurang lebih sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Vaksin ini katanya sudah lolos uji klinik fase 2. Nah, sekarang dalam proses uji klinik fase 3. Dan katanya kalau sudah lolos uji klinik fase 3 sudah bisa dipasarkan di mana-mana ya. Betul ya. Jadi memang karena ada wabah, ada bencana, sehingga yang tadinya butuhkan waktu 10 tahun, jadi bisa dipadatkan menjadi hanya tidak sampai 1 tahun saja sudah keluar nomor registrasinya. Jadi memang gencar-gencar di mana-mana, di negara manapun juga berusaha untuk menemukan vaksin yang mereka cobakan ke pasien di rumah sakit rujukan ya. Seperti kalau di Indonesia yang saya pernah baca, misalnya di Indonesia khusus untuk penemuan vaksin baru COVID-19, nah itu dipusatkan uji klinik fase 3-nya seperti di Wisma Atlet ya, seperti itu. Yang tadinya puluhan tahun disingkat hanya menjadi beberapa bulan. Itu boleh asalkan syarat dari uji klinik fase 3 terpenuhi. Nah, nanti kita lihat di belakang apa saja syarat-syaratnya untuk lolos uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ternyata proses untuk menemukan atau merilis suatu senyawa obat baru itu membutuhkan waktu 8 sampai dengan 12 tahun normalnya ya. Nah, karena memang untuk melakukan uji preklinik saja dengan hewan coba itu bisa membutuhkan waktu atau menghabiskan waktu sekitar 3 sampai 4 tahun. Nah, lalu setelah lulus uji preklinik dilakukanlah pendaftaran untuk IND atau Investigational New Drugs. Nah, apa saja yang harus dilampirkan jika kita ingin melaporkan hasil uji preklinik kita ya. Jadi kita harus melaporkan tadi senyawa-senyawa kimia dan data-data yang diperoleh dari industri, manufacturing data. Kita harus melampirkan hasil tes pada hewan coba. Nah, jadi uji preklinik itu sama dengan yang dilakukan kayak kakak-kakak kalian yang meneliti di lab farmakologi menggunakan tikus, menggunakan mencit, menggunakan kelinci. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan animal testing, uji preklinik. Sehingga kan di lantai 5 ada laboratorium preklinik yang kita punya ya, laboratorium preklinik farmasi UMI. Jadi memang khusus untuk menggunakan hewan coba. Lalu selain 2 data tersebut ada lagi ditambahkan bagaimana sih nanti rencana planning untuk uji kliniknya. Jadi sudah harus ada ancang-ancang nanti setelah lolos uji preklinik apalagi nih yang akan kita lakukan di uji klinik. Jadi sudah harus punya minimal sudah ada protokol yang kita ikuti. Ya, setelah uji praklinik itu kita luluskan, nah, kita lanjut di uji klinik. Nah, uji klinik ini tadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan ada 3 fase, uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, uji klinik fase 3. Nah, uji klinik fase 1 ini adalah uji klinik yang paling awal ya, yang paling dasar. Ya, jadi selain 3 uji klinik itu ada lagi yang direquestkan oleh Food and Drug Administration, sama seperti juga yang diwajibkan oleh Badan POM, ada uji klinik fase 4. Nah, uji klinik fase 4 atau dikatakan post marketing study. Nah, untuk apa? Untuk mengevaluasi risiko dan keuntungan dari obat yang baru pada populasi yang berbeda ya, dihubungkan dengan pemantauan monitoring pada populasi-populasi yang memang punya risiko menggunakan obat tersebut. Ya, jadi setelah obat itu rilis, 3 tahun pertama setelah keluar approval dari Badan POM, industri farmasi berkewajiban untuk melaporkan adverse drug reaction atau
mesonya ya, monitoring efek samping obat selama penggunaan 3 tahun pertama. Biasanya jika selama 3 tahun tidak mengalami atau tidak pernah ada laporan-laporan efek samping yang terjadi, artinya obat ini aman ya. Nah, misalnya kayak paracetamol. Paracetamol sudah bertahun-tahun ditemukan dan sampai sekarang belum pernah ada yang meninggal misalnya akibat menggunakan paracetamol. Berarti obat tersebut minim efek samping, aman. Tapi misalnya ada obat baru yang ditemukan, ternyata misalnya baru 1-2 tahun rilis di pasaran, tiba-tiba ada pelaporan misalnya di rumah sakit, tiba-tiba misalnya pasiennya kejang-kejang setelah minum obat itu, atau misalnya langsung tidak sadarkan diri, atau misalnya kena serangan jantung. Kan banyak seperti itu obat-obat yang ditarik dari peredaran akibat efek samping yang membahayakan. Nah, biasanya itu langsung apa? Langsung ditarik ya, langsung ditarik dari peredaran, dihentikan produksinya, lalu diinspeksi sama BPOM. Kalau misalnya berbahaya, biasanya langsung di stop atau dibatalkan nomor registrasinya. Nah, yang paling parah ya berarti harus sudah ditarik dari peredaran dan tidak boleh lagi dijual kalau seperti itu. Nah, ini saya tampilkan sedikit bagaimana prosedur untuk penyiapan pre-marketing clinical study, atau apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh peneliti, dalam hal ini industri farmasi, sebelum melaporkan atau sebelum mendaftarkan kandidat senyawa barunya. Ya, jadi pertama harus ada juga organisasi yang menjadi official ya. Nah, biasanya ini industri farmasi, rata-rata sih industri farmasi yang sebagai kontak research organization-nya. Dan selain itu juga syaratnya adalah punya sponsor. Sponsornya siapa saja? Ya, sponsornya biasanya tempat melakukan uji prekliniknya. Di mana kira-kira melakukan uji preklinik? Ya, berarti uji preklinik biasa industri farmasi bekerja sama dengan universitas-universitas yang punya laboratorium hewan coba. Tapi universitas yang boleh ditempati adalah universitas yang punya laboratorium hewan coba yang terstandarisasi atau yang tersertifikasi. Farmasi UMI sudah tersertifikasi belum? Belum ya. Jadi memang makanya wajar sampai sekarang belum pernah ada industri farmasi yang mau bekerja sama dengan laboratorium farmakologi farmasi UMI, karena memang belum punya standar atau belum tersertifikasi ISO. Baru manajemen ya yang tersertifikasi ISO, laboratoriumnya belum. Jadi biasanya industri farmasi kerjasamanya dengan laboratorium farmakologi UI, laboratorium farmakologi UGM, ITB, IPB ya, karena mereka laboratoriumnya sudah terstandarisasi sehingga bisa menjadi sponsor. Nah, bagaimana dengan Unhas? Nah, Unhas juga belum ya. Jadi di Sulawesi belum ada ya yang laboratorium hewan cobanya yang terstandarisasi. Nah, kalau sudah ada sponsor sebagai tempat melakukan penelitian, nah, biasanya dimasukkan dulu formulir pendaftaran. Ya, kalau kita lihat di situ paymentnya 1 juta ya, jadi ada biaya administrasinya 1 juta untuk formulir pendaftaran, lalu mengisi data-data yang dibutuhkan. Apabila data-datanya yang ada dalam formulir sudah diisi dengan lengkap, lalu bisa didaftarkan ya. Kalau kita lihat di sini untuk pengerjaan uji preklinik, mempersiapkan berkas-berkasnya biasanya mempersiapkan 1-3 bulan ya. Apabila sudah didaftarkan di BPOM,
Kalau di aturan resminya setelah berkas kita masuk, maka akan diproses 10 hari kerja. Lalu setelah itu, jika sudah oke, jika sudah lolos uji preklinik, maka diwajibkan untuk membayar ya biaya sebesar 5 juta. Nah, lalu ditransferlah jika sudah disetujui. Setelah itu keluarlah bukti uji lolos preklinik. Nah, yang preklinik tadi itu kan yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan hewan coba. Ya, kalau kita lihat sama seperti pengerjaannya ya. Uji-uji apa saja yang biasa dilakukan di preklinik ini. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas biologi, yang dicurigai atau yang berpotensi memiliki aktivitas biologi. Nah, karena tidak mungkin kita cobakan ke manusia, jadi kita cobakan dulu ke hewan coba. Uji-ujinya itu masuk di dalamnya itu seperti uji farmakodinamik, uji farmakokinetik, uji toksikologi, baik secara in vitro maupun in vivo. Nah, setelah lolos pada uji preklinik, uji klinik fase 1 ya. Jadi uji klinik fase 1 ini untuk melihat keamanan dan aksi farmakologi atau tingkatan aksi farmakologi dari senyawa yang dicurigai bisa beraktivitas memiliki aksi farmakologi sebagai kandidat obat baru. Nah, biasanya kita cobakan pada dosis rendah pada kelompok kecil, volunteer yang sehat. Nah, jadi memang obat yang kita daftarkan ini kita cobakan dulu ke populasi kecil. Berapa banyak yang dibutuhkan? Nah, ya, kalau kita lihat di aturan ya, 20 sampai 100 volunteer yang dibutuhkan bersedia untuk menjadi volunteer penelitian kita. Jadi dari 20 sampai 100 orang ini nanti kita ambil datanya. Jika 100 volunteer ini aman saja setelah menggunakan obat kita atau mengkonsumsi obat kita, berarti kita bisa naik lagi ke uji klinik fase 2. Nah, uji klinik fase 2 ini tujuannya untuk apa? Untuk menentukan dosis yang efektif. Nah, dan kita juga ingin menentukan bagaimana rute pemberiannya. Apakah diberikan secara oral, melalui diminum, atau diberikan secara injeksi mungkin. Ya. Jadi untuk uji klinik fase 2 biasanya kita membutuhkan 100 sampai 300 pasien atau orang yang sakit. Kalau senyawa kita sebagai kandidat untuk senyawa misalnya obat anti diabetes, berarti kita butuhkan 100 sampai dengan 300 pasien diabetes. Ya, cukup banyak ya mencari responden 300 pasien diabetes. Nah, setelah kita punya datanya, kita lolos uji klinik fase 2, kita beralih lagi ke uji klinik fase 3. Ya, uji klinik fase 3 ini dalam jumlah populasi yang besar ya. Jadi sampai dengan 1000 orang. 1000 orang yang sakit. Dan ini adalah fase akhir sebelum obat ini mendapatkan approval ya dari BPOM. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melihat keamanan dalam jangka waktu yang cukup lama dan keefektivitasannya dan menentukan dosis terbaik dari obat ini. Ya, kalau kita lihat dia membutuhkan 1000 orang, 1000 orang sakit. Kalau tadi obatnya sebagai kandidat misalnya antihipertensi, berarti kita membutuhkan 1000 orang yang didiagnosa punya penyakit hipertensi. Lumayan ya, 1000 orang. Berarti kurang lebih pengerjaannya itu kurang lebih memakan waktu 2-10 tahun memang. Rata-rata. Ya. Ya, jadi
itu dia tadi penjelasan saya terkait dengan bagaimana proses approval senyawa kandidat baru obat. Nah, ini saya tampilkan sedikit, ada situs namanya JAMA. Nah, situs JAMA ini adalah situs yang sangat update mengenai efek samping, reaksi-reaksi, informasi-informasi terkait dengan penemuan obat baru, kandidat baru, atau efek samping yang terjadi di semua negara di dunia. Ya, jadi jika kalian ingin selalu update tentang informasi obat-obatan, mana yang dirilis, mana yang ditarik dari peredaran, bisa lihat situs web JAMA ya sebagai informasi. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Nanti minggu depan kita masuk lagi ke materi selanjutnya, uji klinik fase 4 atau post marketing study ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.